Kuda putih itu adalah ini ya saudara, damai yang di bumi yang dipaksakan oleh siapa saudara? Oleh Donald Trump dan Netanyahu. Hal ini kamu lihat seluruh dunia, dalam buku saya Khilafah terakhir juga sudah saya tuliskan, seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa Arab, mau tidak mau dia harus ikutin maunya Israel. Ya, siapa yang dukung? Netanyahu. Yang dukung Netanyahu siapa saudara? Donald Trump. Coba sekarang, ini Turki sekarang ya sedang terang perang, tetapi ini belum saudara. Ya, jadi sudah dan sedang, tetapi akan terjadi lebih lebih ini lagi ya, lebih serem lagi ya. Akan jadi aliansi baru. Ya ada BRICS, jadi mau jadi kayak NATO saudara ya, menjadi kayak NATO. Karena kan si Turki kan anggota NATO, tapi dia ditolak menjadi anggota Uni Eropa. Nah, lalu Turki ini akan membuat sebuah aliansi dengan negara-negara sepanjang Sungai Efrat untuk melawan Israel. Dan terjadilah perang Harmagedon di lembah Megiddo itu ya, yang kemarin sudah kita ini ya sudah kita tunjukkan lembah itu saudara ya. Inilah empat malaikat. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleihim, barakata Adonai, Eloheinu milika olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, Raja semesta alam. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mohon kesiapannya untuk para lektor yang sudah mendapat jadwal tugas, yaitu Ibu Erida Tambunan dan juga Bapak Yakin Alvaro untuk mempersiapkan diri. Untuk Ibu Erida, bacaannya dari Roma 11 ayat 1 sampai 24. Roma 11 ayat 1 sampai 24 dilanjutkan oleh Bapak Yakin Alvaro, yaitu Roma 11 ayat 25 sampai 36. Ayat 25 sampai 36. Ya, silakan Bu Erida membacakan lalu dilanjutkan oleh Bapak Yakin. Baik, saya akan membacakan Alkitab dari Roma 11 1 sampai 24. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus,
maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak mau menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Baik, ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Iya, baik. Terima kasih untuk para lektor kita yang sudah membacakan ayat firman Tuhan hari ini, Ibu Erida dan Pak Yakin Alvaro. Terima kasih juga untuk Bu Rus. Terima kasih sudah membantu penayangan ayat firman Tuhan hari ini. Iya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauluzang. Silakan, Pastor. Sebentar ya.
Nah, ini. Sebentar ya. Oke, oke. Simbol-simbol ya dalam kitab Wahyu yang sudah kita pelajari bersama, saudara ya. Nah, saya kasih judulnya makna dan simbol. Ya, makna simbolis dalam Wahyu, saudara ya. Ini sudah kita pelajari selama beberapa tahun belakangan ya. Saya sampaikan sedikit demi sedikit makna simbolisnya, saudara ya. Dan bagaimana pengertian dari simbol-simbol itu semuanya. Nah, hari ini ayat bacaan kita dari Roma 11 tentang Israel dan Kristen. Nah, sentral dari dunia ini ya adalah Yerusalem, saudara. Bukan senternya dunia ada di Yerusalem, tapi sentral ya dari peradaban ini. Coba kita buka ya ayatnya di dalam Yeskel 5 ayat 5 ya. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa ku tempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ya, saudara ya. Kalau Anda baca lagi di dalam The Net Bible, ya, this is what the sovereign Lord says. This is Jerusalem. I placed her in the center of the nations, with countries all around her. Ya, the center. Jerusalem itu pusat dunia. Bukan dunia itu pusatnya di Jerusalem, porosnya bukan, saudara. Tapi yang dimaksud adalah segala aktivitas yang ada di dunia itu parameternya adalah Jerusalem. Dan bangsa-bangsa lain itu akan mengikuti apa yang terjadi di Jerusalem. Nah, inti dari kitab Wahyu itu adalah Jerusalem, saudara ya. Inti dari kitab Wahyu itu adalah Yerusalem. Yang semuanya itu yang lain-lain itu adalah bagaimana pengaruh Yerusalem. Jadi konteks ketika kita baca kitab Wahyu itu konteks di atas Yerusalem, ya. Sehingga kalau Anda nonton membaca itu, ya, semua simbol-simbol itu yang Anda baca adalah tentang Yerusalem. Dan Yohanes itu adalah seorang Yahudi tentunya, dan dia meneruskan nubuatan di dalam Yeskel, Yeremia, Yesaya, dan beberapa nabi yang belum digenapi. Ya, makanya diulang lagi oleh Yesus dan oleh Yohanes. Ya, saudara ya. Nah, itu. Nah, tetapi banyak sekali orang tidak memahami ya. Lalu kenapa tidak memahami tentang makna simbolis dalam Wahyu? Karena mereka konteksnya kepalanya, mereka berpikirnya apa paradigma mereka itu? Pagan, Yunani, Romawi. Jadi mereka bingung, ya. Jadi mereka bingung, ya, saudara ya. Hari ini kita akan belajar, ya, saudara ya, satu demi satu yang sudah pernah kita pelajari, lalu kita nanti berkesimpulan. Tentunya nggak bisa semuanya, ya. Kita hanya punya waktu 45 menit, saya usaha 30 menit malah sekarang ya. Coba kita lihat sekarang di dalam Wahyu 6, saudara ya. Dalam Wahyu 6, ya ada 4 kuda putih, ya saudara ya. Bentar ya, saya masih punya nggak ya 4 kuda putih ya? 4 kuda putih. Ya, 4 penunggang kuda putih ya saudara ya. 4 penunggang kuda putih. Kuda putih yang pertama itu adalah ini ya saudara, damai yang di bumi yang dipaksakan. Oleh siapa saudara? Oleh Donald Trump dan Netanyahu. Hal ini kamu lihat seluruh dunia, dalam buku saya Khilafah terakhir juga sudah saya tuliskan, seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa Arab, mau tidak mau dia harus ikutin maunya Israel. Ya, siapa yang dukung? Netanyahu. Yang dukung Netanyahu siapa saudara? Donald Trump. Tetapi sekalipun Donald Trump itu tidak suka sama LGBT, kemerdekaan yang dibawa
kebebasan damai yang dibawa oleh Donald Trump ini mau tidak mau berlaku juga bagi LGBT, saudara, LGBTQ. LGBTQ-nya ini membela habis-habisan orang-orang Islam, saudara ya. Dan itulah tempatnya orang Islam berlindung di bawah bendera LGBTQ. Makanya kuda putih ini tidak membuat seluruh dunia itu damai. Tetapi seperti api dalam sekam, karena orang-orang Islamnya kemudian menyusup ke dalam LGBTQ ini. Yang orang LGBTQ ini dengan naifnya, dia berpikir Islam itu agama damai. Saudara, berita Islam agama damai di Barat, ya, yang memberitakan adalah siapa? LGBTQ, saudara. Ajaib ya. Padahal kamu tahu ya, di Indonesia aja para banci-banci itu kan ditawur kan, digebukin kemarin di Aceh ya, saudara ya. Di mana ya? Yang ada banci itu digebukin ya, saudara ya. Kasihan sekali ya, ngawur ini orang-orang Islam ini ya, biadab sekali. Tetapi orang-orang Islam ini yang ada di Eropa dan yang ada di Amerika, mereka bersembunyi di balik bendera pelangi ini, ya kan? Karena kan penunggang kuda putih ini kan menggunakan mahkota kemenangan, diktatorship, dan membawa bendera pelangi, membawa busur itu loh, membusur itu busur yang sama yang ada dalam zaman Nuh, saudara, yaitu pelangi, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Tetapi sekalipun Donald Trump itu tidak suka sama LGBT, kemerdekaan yang dibawa, kebebasan damai yang dibawa oleh Donald Trump ini mau tidak mau berlaku juga bagi LGBT, saudara, LGBTQ. LGBTQ-nya ini membela habis-habisan orang-orang Islam, saudara ya. Dan itulah tempatnya orang Islam berlindung di bawah bendera LGBTQ. Makanya kuda putih ini tidak membuat seluruh dunia itu damai. Tetapi seperti api dalam sekam, karena orang-orang Islamnya kemudian menyusup ke dalam LGBTQ ini. Yang orang LGBTQ ini dengan naifnya, dia berpikir Islam itu agama damai. Saudara, berita Islam agama damai di Barat, ya, yang memberitakan adalah siapa? LGBTQ, saudara. Ajaib ya. Padahal kamu tahu ya, di Indonesia aja para banci-banci itu kan ditawur kan, digebukin kemarin di Aceh ya, saudara ya. Di mana ya? Yang ada banci itu digebukin ya, saudara ya. Kasihan sekali ya, ngawur ini orang-orang Islam ini ya, biadab sekali. Tetapi orang-orang Islam ini yang ada di Eropa dan yang ada di Amerika, mereka bersembunyi di balik bendera pelangi ini, ya kan? Karena kan penunggang kuda putih ini kan menggunakan mahkota kemenangan, diktatorship, dan membawa bendera pelangi, membawa busur itu loh, membusur itu busur yang sama yang ada dalam zaman Nuh, saudara, yaitu pelangi, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Kuda merah adalah dendam dan kemarahan yang dilampiaskan saat nanti masanya kuda putih selesai. Saya seringkali berkata ya, nanti Amerika ini begitu nanti Partai Demokrat yang menang, Amerika ini habis, saudara. Ya, karena Islam itu bersembunyi di dalam Partai Demokrat. Ya, tidak semua Partai Demokrat itu senang sama Islam. Tapi pada kenyataannya Partai Demokrat lah yang meloloskan semua anggota parlemen yang beragama Islam. Ya, jadi damai yang dihadirkan oleh Donald Trump dan Netanyahu ini, Abraham Accord itu ya, kemarin sudah kita dengarkan di dalam itu ya, Joseph Paul sang vulgar tiap Senin sampai Jumat. Anda ikutin, saudara, itulah update perkembangan dunia ya, saudara ya. Saya katakan ya, ini kan ada satu berita bahwa Arab Saudi dan semua negara-negara Arab menghimbau agar sudahlah kita berdamai dulu dengan Israel. Nanti kalau kita sudah himpun kekuatan kita perang lagi. Lalu beberapa orang reporter dari beberapa televisi internasional dan beberapa influencer berkata itu adalah semangat takyah. Dan beberapa sosiolog yang mengerti bilang itu memang ada dalam Islam. Takyah. Kita sekarang baik-baik dulu. Kita berdamai dulu. Nanti kita perang lagi kalau kita sudah kuat. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad, saudara. Ya kan?
waktu mereka kalah, mau diusir, lalu mereka buru-buru damai sama Yahudi sama Kristen. Begitu mereka kuat, wah dihajar Yahudi sama Kristennya, diusir saudara ya. Itulah ya. Nah, jahat sekali. Islam itu memang begitu. Jadi Israel pun ya di parlemennya mereka sudah membicarakan masalah Abraham Accord ini ya. Oh kita damai dulu, nggak apa-apa, harus hati-hati karena mereka ini punya kebiasaan takiah. Nah, itulah kuda merah. Kemudian ya dalam kuda merah itu dendam dan kemarahan dilampiaskan saat masa kuda putih selesai, dan kemudian terjadi aniaya ya, dan damai diambil saudara ya. Pembunuhan dengan pedang mewakili para jihadis yang masih menggunakan pedang. Ya, para orang-orang Islam kan masih suka bawa-bawa pedang kemana-mana, saudara. Sebab satu-satunya yang perang bawa pedang ini cuman orang Islam, saudara ya, para jihadis ini. Dan menggunakan pedang dalam membunuh kafir, dan inilah awal dimulainya antikristus, saudara ya. Mendeklarasikan dirinya. Ya. Kemudian kuda hitam. Kuda hitam dengan neraca adalah masa kelaparan, saudara ya. Di mana nanti akan terjadi ya bahwa karena saling mencurigai satu sama lain ya, di kuda merah ini kan mulai kan ketika Republik hancur, Partai Republik Amerika ini hancur, ketika Netanyahu nanti disingkirkan, maka penguasa dunia ini udah lemah saudara ya, karena orang kuatnya kan siapa kandidatnya selain Netanyahu, selain Donald Trump? Apakah JD Vance berani? Enggak berani. Jadi kalau Donald Trump ini umurnya pendek, enggak, dan tidak menjabat lagi, lalu yang menjabat adalah Partai Demokrat, maka selesai saudara. Berarti itulah saatnya kita masuk kuda merah. Saat ini adalah saatnya masuk kuda putih. Damai di seluruh dunia. Damai di seluruh dunia. Kamu jangan ngomong tidak damai. Ini damai yang paling damai di antara sepanjang sejarah dunia ini adalah damai yang paling damai sekarang ini. Sepanjang sejarah dunia, saudara ya. Ya, perangnya kan perang yang kecil-kecil. Sekarang Turki berani ngelawan ya. Weh, belum apa-apa nanti ya Turki, kita bicarakan lagi dengan Turki. Iran hajar, saudara. Hamas dihajar. Yerusalem damai. Orang bilang, kenapa kamu ke Yerusalem? Kamu takut ke Israel? Aman di sana, saudara. Saya ke Yerusalem, saya ke Haifa. Ya, yang katanya hancur, lebur, segala macam. Enggak, semua bagus-bagus saja, baik-baik saja kan. Saya live kan waktu saya di Israel kemarin kan, tanggal berapa tuh ya, saya lupa ya, bulan Juli itu kan saya live kan. Ya, aman, saudara, damai. Dan seluruh dunia aman, kecuali Indonesia. Kan sesuai nubuatan saya, Indonesia terpuruk. Kenapa? Karena kamu benci Israel. Coba, bahkan Kolombia sekarang pro-Israel, Argentina pro-Israel. Lah, negara yang tidak pro-Israel habis, kamu Spanyol yang nantang-nantang Israel. Kelar sudah diserbu sama imigran. Apalagi Prancis, kelar. Kamu tidak perlu baik-baik sama Israel, kelar hidupmu. Indonesia sama, kelar hidupmu, saudara. Ya, hati-hati saudara, kamu jangan nantang-nantang Israel lah. Ya, kamu menantang-nantang Israel, gila. Itu ya. Lalu kuda hijau kuning ya. Ntar ya, waktu kuda merah itu kan saat ini kan microchip ada di mana-mana. Sebentar lagi semua ya dalam 5 tahun ini microchip akan ada di mana-mana, saudara ya. Nggak usah ragu, saudara. Microchip perbankan untuk kesehatan. Orang bilang, itu 666. Oh, bukan, saudara. Bukan ya, saudara ya. Bukan. Pakai saja ya, karena microchip itu adalah sebuah teknologi untuk mempermudah. Bayangin ya, saya kalau pergi setir mobil keluar kota, keluar negeri, selalu lupa bawa dompet, saudara. Padahal di situ ada ATM saya, ada KTP, ada SIM. Kalau ada microchip kan lebih gampang, ya kan? Anda yang menderita penyakit kronis, kalau ada microchip itu ditanam di badanmu, tiba-tiba kamu mengalami serangan, 5 menit ambulan datang. Berguna kan? Banyak orang anti dengan microchip ya. Oh, salah. Oh, microchip itu 600 angka 666. Siapa bilang? Tidak ada 666 di microchip, tidak ada hubungannya, saudara. Ya, itu cocokmologi, ngarang-ngarang. Sebab nanti ya di dalam Wahyu 13, 666 itu bukan microchip.
tapi jumlah dari bilangan manusia itu nanti kita ke sana ya. Nah, kemudian microchipnya dibajak, saudara. Perekonomian dibajak, kolaps, saudara. Orang saling mencurigai. Karena orang saling mencurigai, orang tidak berani ya. Akhirnya bertransaksi pun kayak sekarang Indonesia nih, kayak di Iran sama di Argentina. Argentina nih sekarang sudah pakai barter, saudara ya. Saking lagi krisis ya. Ya, Argentina kan kemarin benci sekali sama Israel. Nah, sekarang kena batunya dia krisis sampai barter ya, saudara ya, di Argentina ini. Nah, sekarang lagi mencoba baik sama Israel. Kolombia kemarin dihajar gempa, saudara ya. Ya kalau nggak salah ada di Venezuela yang gempa ya, saudara ya. Kolombia juga kemarin ya. Akhirnya sama Israel dia harus baik-baik, saudara. Sekarang Kolombia itu mau tidak mau terima Israel karena bantuan dari Israel. Ethiopia dibantu Israel semua baik. Indonesia bodoh, saudara ya. Bodoh. Nah itulah, saudara ya. Tapi kemudian dibajak microchipnya. Dunia kolaps, saling curiga mencurigai, makanya kuda hitam datang. Ya, kuda merah itu terjadi karena dunia kolaps. Ya, perekonomian dunia mulai kolaps, saling curiga mencurigai, dia ambil alih. Lalu kuda hitam datang, saudara, dengan neraca dan masa kelap. Ya, neraca itu timbangan di dalam kuda hitam itu adalah masa kelaparan dan berlakunya syariah Islam. Tetapi orang Kristen dan orang Yahudi masih. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Nah itulah orang Kristen dan Yahudi. Minyak dan anggur itu adalah urapan dan itu ya kehidupan. Ya, jadi orang Yahudi dan orang Kristen tetap dipelihara. Coba seluruh dunia hancur, tapi orang Kristen dan orang Yahudi dipeliharakan, coba. Kayak Israel waktu di Mesir ya, saudara ya. Kemudian berlakulah sistem barter yang diatur oleh syariah Islam. Karena syariah Islam kan melarang perbankan kan. Makanya kan siapa yang membajak microchip, yang membajak orang Islam. Orang Islam itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Microchip yang di zamannya kuda putih ini nanti, zamannya kita, sebentar lagi, ya itu dibajak. Sistem perbankan itu dibajak. Makanya orang saling curiga mencurigai, maka kuda merah ini mulai bisa memberontak. Tadi si orang-orang Islam yang di bawah perlindungan LGBT ini mulai menampakkan dirinya. Lalu terjadi kekacauan di seluruh dunia, lalu terjadilah resesi ekonomi. Dalam resesi ini orang hanya bisa barter dengan syariah Islam. Itulah antikristus. Kalau di kuda merah awalnya, maka di dalam kuda hitam ini mendeklarasikan dirinya. Tapi kan mereka miskin dan sudah dilucuti nuklirnya. Lalu perangnya pakai apa, saudara? Perangnya pakai kuda hijau kuning dengan pandemi. Ya, binatang buas katanya kan. Binatang buas itu adalah itu ya, perang biologi, saudara ya, bio. Mereka menggunakan senjata biologi dan senjata kimia. Senjata yang murah, bisa diproduksi di rumahmu, bisa diproduksi di kamar mandi, bisa diproduksi di kamar tidurmu, ya, tetapi mematikan bisa satu desa mati semua. Nah itulah ya 4 penunggang kuda ya, dimulai dengan awalnya sekarang ya, yaitu mulai dari Donald Trump yang membawa damai dipaksakan kepada seluruh dunia. Lalu ada teknologi yang diterapkan yaitu microchip, kemudian microchipnya dibajak, terjadi resesi ekonomi, antikristus mendeklarasikan dirinya, dan kemudian orang-orang Islam ini yaitu antikristus, dia perang dengan senjata biologi dan senjata kimia. Ya. Malaikat di Efrat di dalam Wahyu 9, tadi kan Wahyu 6, kita lompat ke Wahyu 9. Apakah 4 malaikat di Efrat, saudara? 4 malaikat di Efrat. Ya, kalau cerita malaikat jahat, ya itu adalah apa, saudara? Adalah penguasa. Itu adalah Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Adalah negara-negara di sepanjang sungai Efrat yang membenci Yahudi dan Kristen. Mereka semua ini udah pernah perang sama Israel. Ya, Irak pertama kali sudah, saudara ya. Suriah sudah takluk, ya. Iran sudah, yang belum apa Turki. Ya, inilah 4 malaikat di Efrat, saudara ya. Ini kan semua sudah perang semua nih. Ya, Irak sudah pertama dulu ya. Irak, Suriah sekarang sudah takluk. Ya, Golan itu sudah diambil ya. Iran, ini semua di Efrat semua. Nah, tinggal Turki nih, saudara, belum pernah perang sama sama Israel.
ya. Nah, ini saatnya nih. Ini kalau benar-benar meledak pecah perang. Nah, inilah 4 malaikat di Efrat. Ya, negara-negara musuh Israel yang ditaklukkan oleh Israel. Jadi, 4 malaikat ini sudah dan sedang berlangsung, saudara ya, dengan segala macam malapetaka. Tetapi ada saatnya nanti mereka kemudian bersekutu menjadi sebuah aliansi. Kan sekarang lagi tren aliansi kan, aliansi. Akhirnya nanti Iran akan beraliansi dengan semua ya negara-negara di sepanjang Sungai Efrat. Sungai Efrat ini nanti kering, saudara ya. Sekarang sudah mulai kering Sungai Efrat itu ya, dan ini akan beraliansi Turki, Suriah, Irak, Iran. Kemarin itu ada aliansi Arab Saudi, Pakistan, dan Afghanistan, saudara ya. Nah, ini menjadi aliansi baru, saudara ya. Wih, serem ya, saudara ya. Coba sekarang, ini Turki sekarang ya sedang genderang perang, tetapi ini belum, saudara. Ya, jadi sudah dan sedang, tetapi akan terjadi lebih ini lagi ya, lebih serem lagi. Ya, akan jadi aliansi baru. Ya, ada BRICS, jadi mau jadi kayak NATO, saudara ya, menjadi kayak NATO. Karena kan si Turki kan anggota NATO, tapi dia ditolak menjadi anggota Uni Eropa. Nah, lalu Turki ini akan membuat sebuah aliansi dengan negara-negara sepanjang Sungai Efrat untuk melawan Israel. Dan terjadilah perang Harmagedon di lembah Megiddo itu ya, yang kemarin sudah kita sudah kita tunjukkan lembah itu, saudara ya. Inilah 4 malaikat. Oh, sebentar ya, 3 roh najis belum ya. Itulah 4 malaikat. Nah, coba sekarang, ini Turki sekarang ya sedang genderang perang, tetapi ini belum, saudara. Ya, jadi sudah dan sedang, tetapi akan terjadi lebih ini lagi ya, lebih serem lagi. Ya, akan jadi aliansi baru. Ya, ada BRICS, jadi mau jadi kayak NATO, saudara ya, menjadi kayak NATO. Karena kan si Turki kan anggota NATO, tapi dia ditolak menjadi anggota Uni Eropa. Nah, lalu Turki ini akan membuat sebuah aliansi dengan negara-negara sepanjang Sungai Efrat untuk melawan Israel. Dan terjadilah perang Harmagedon di lembah Megiddo itu ya, yang kemarin sudah kita sudah kita tunjukkan lembah itu, saudara ya. Inilah 4 malaikat. Oh, sebentar ya, 3 roh najis belum ya. Itulah 4 malaikat. Nah, tapi kita masuk ke 2 saksi Allah dalam Wahyu 11 ya, yaitu pohon zaitun dan kaki dian. Tadi kita baca dalam Roma 11 bahwa Israel adalah cabang pohon zaitun yang asli, Kristen adalah cabang pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke zaitun yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yaitu Mesias, janji mesianik. Nah, sebenarnya janji mesianik kan bagi orang Israel, saudara ya. Tetapi kemudian yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang Kristen, maka dicangkokkanlah ke pohon zaitun sejati. Tetapi kapan Israel itu dipotong? Enggak, saudara. Akan paralel. Jadi 2 saksi Allah yang dalam Wahyu 11, ya ini kan ada dalam Wahyu 11, itu jawabannya adalah Roma 11. 2 saksi Allah itu bukan Musa dan Elia, saudara ya. 2 saksi Allah itu bukan Henok Elia, Henok Musa, bukan. 2 saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya. 2 saksi Allah ini adalah pohon zaitun dan kaki dian. Kaki dian itu adalah terang, saudara ya. Dan kita ini menjadi saksi ya. Zaitun itu adalah melakukan urapan. Mesias. Karena ketika mengurapi seseorang menggunakan minyak zaitun, yang namanya Mesias atau yang diurapi, ya bukan cuma Kristus atau Sang Mesias itu sendiri, tetapi orang Israel pun diurapi, saudara. Dia diurapi, ya. Orang Kristen pun diurapi oleh Roh Kudus, Pentakosta di Yerusalem kan, Kisah Rasul 2. Maka orang yang anti Mesias atau anti Kristus artinya anti Semit, anti Yahudi, dan anti Kristen. Siapa yang anti keduanya? Hanya orang Islam. Itulah anti Kristus, anti Yahudi, anti Kristen. Kalau ada orang Kristen anti Yahudi, maka mereka adalah
antikris. Kalau ada orang Yahudi yang anti-Kristen, mereka juga antikris. Tapi ada orang, satu kelompok yang anti-Yahudi dan anti-Kristen. Mereka itulah sang antikristus, itulah Islam, saudara ya. Antikristus telah lahir, yaitu orang Yahudi yang antikristus, ya kan? Orang-orang Yahudi yang banyak antikristus itu, karena benci dengan ajaran Yesus. Tetapi orang Yahudi modern sekarang nggak benci dengan ajaran Yesus. Bahkan Benyamin Netanyahu dengan lantang berkata bahwa orang Kristen evangelikal ini adalah sahabatnya orang Yahudi. Mengapa? Karena kelompok Kristen evangelikal ini yang membangkitkan gerakan mesianik dan Zionisme yang membiayai triliunan ya untuk menginisiasi aliyah atau alias mendirikan negara Israel. Ya, saudara ya. 4 malaikat di Efrat itu ada di dalam Wahyu 9 ya. Kalau Wahyu 9 ya, dan berkata kepada malaikat yang keenam memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar di Efrat. Ya, saudara ya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga. Tapi kuda hijau kuning membunuh seperempat dunia. Nah, ini sepertiga dunia, saudara ya. Udah tinggal seperempat, misalnya 7 miliar komunitasnya, maka dibunuh seperempat. Maka tinggal berapa, saudara? Tinggal sekitar 5 miliar ya, atau sekitar ya 5 miliar. Dari 5 miliar ini ya bunuh lagi sepertiganya. Ya, sepertiga dunia, maka tinggal 3 miliar ya, saudara ya, tinggal sekitar 3,5 miliar. Jadi tinggal separuh tuh, hampir separuh ya. Dari 7 miliar tinggal 3,5 miliar. Jadi tinggal separuh tuh penduduk dunia tuh, sepi. Tetanggamu hilang, mati kena pandemi, ya kan? Tetanggamu mati semua kena pandemi, saudara ya. Zaman corona aja sudah ngeri ya. Nah ini ya, saya mau tampakkan 3 roh najis dulu ya. 3 roh najis. Kita mulai dari Wahyu tadi 9 ya. Wahyu 9 sangka kelima tadi ya. Kita Wahyu 9 tadi ya, ada benar ya. Wahyu 9, lalu kita kembali ke Wahyu 12 ya. Ke 11 ya, 2 saksi Allah ini ya. 2 saksi Allah adalah orang Kristen dengan orang Yahudi ya. 2 saksi Allah adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Kenapa? Ini ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah ya bait suci Allah dan mesbah yang mereka di dalamnya. Coba sebentar ya. Bait suci Allah dan mesbah yang mereka yang beribadah dalamnya. Siapakah bait suci, saudara? Kita, orang Kristen. Ya, karena baik orang Kristen maupun orang Yahudi percaya bahwa bait suci itu adalah kita. Bukan bait suci begitu, bukan, saudara ya. Apakah bait suci ketiga akan dibangun, saudara, antara iya dan tidak? Ya, karena sekarang ini menjadi pertentangan. Ya, orang Yahudinya enggan membangun bait suci ketiga. Ya, karena bait suci ketiga itu nanti akan turun dari surga. Tapi kalau bait suci ketiga dibangun pun tidak akan mengganggu Al-Aqsa, saudara ya. Itu sudah pernah kita bahas ya. Tidak akan, karena ada di luarnya. Nah, sekarang kita lihat ya, aku akan memberikan tugas. Orang-orang yang hidupnya sebagai bait suci diberi tugas menjadi 2 saksi. Ya, 2 saksi Allah bernubuat berkabung 1260 hari. Kata 1260 hari nanti Anda akan ketemu lagi dalam Wahyu 12. Kenapa pakai 1260 yom? Tapi kalau tadi ya akan diinjak-injak 42 bulan. Siapa? Orang Islam, saudara. Maksudnya 42 bulan. Ya. Bulan itu melambangkan hilal itu ya, lambangnya Islam itu ya, hilal, bulan sabit. Nah, saudara, kemudian kita akan melihat dalam Wahyu dalam 11 ini, yaitu orang Kristen dengan orang Yahudi. Orang Kristen, orang Yahudi berperang secara fisik dengan Iron Dome, dengan Iron Beam, dengan F-16 yang mereka, dengan segala macam persenjataan mereka yang canggih. Orang Kristen berperang dengan ideologi, saudara. Menyebarkan Injil, ideologi ke seluruh dunia. Ya, itulah kekristenan. Dan kemudian Wahyu 12, perempuan dan naga ini ya. Siapakah perempuan itu? Ya, perempuan dan naga. Hari ini saya kebetulan khotbah di
Sutven ya, Hagio Sutven, perempuan dan naga. Siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah manusia, umat manusia, saudara, yang akan dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi 3,5 masa, yaitu 2000 tahun, 4000 tahun, dan 1000 tahun, 7000 tahun totalnya ya. Nah, perempuan dan naga ini adalah naga ya, yang berusaha menghancurkan umat manusia. Lalu di situ nanti ada ini ya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Siapa hukum-hukum Allah? Yaitu orang Yahudi ya, dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa? Orang Kristen ya. Nah, ini ya, ya hukum Allah, perintah Allah ya, keturunan yang memiliki hukum Allah itu ya orang Yahudi dengan Tauratnya dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu orang Kristen, saudara ya. Dan inilah siapa naga itu, saudara? Naga itu adalah iblis. Ya, antikristus itu siapa? Antikristus itu ialah Islam. Ya, sang antikristus yang akan datang itu siapa, saudara? Imam Mahdi itu. Ya, the beast itu ya. Patung binatang itu Imam Mahdi itu ya. Patung binatang yang bisa bicara itulah Imam Mahdi itu, saudara ya. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam Wahyu ke 13 ya, Wahyu 13. Dalam Wahyu 13 disebutkan, dan ia akan diperkenalkan untuk berperang melawan orang-orang kudus, mengalahkan mereka. Siapa saudara yang dikalahkan? Orang kudus yang dikalahkan. Itu Bizantin. Ya, kota Bizantin sudah dikalahkan ya oleh Islam. Kenapa? Korup. Karena mereka hedonisme, saudara. Karena pendetanya korup, hidup dalam hedonisme. Ya, dalam perzinahan juga. Wah, itu sudah terkenal ya zaman itu ya, saudara ya. Jadi Tuhan izinkan. Itulah gereja ortodoks. Lalu dengan pongahnya gereja ortodoks ingin bangkit kembali mendirikan hegemoninya. Dan di Indonesia lagi baru mulai mencingis pecah, saudara, GOI itu ya. Aduh, saya bilang gereja ortodoks ini adalah gereja yang pertama kali menjauhkan kita dari ajaran para rasul, saudara. Ya, gereja ortodoks ini dengan segala macam ikon-ikon yang ya disakralkan, dengan segala macam mitos-mitosnya, dengan segala macam apa namanya itu tadi buntelan kayak lontong itu kayak kelenteng itu ya, saudara ya. Itu kan gereja ortodoks. Itu sangat pagan banget, dan gereja ortodoks inilah yang merestui ya menyingkirkan orang Yahudi dari gereja, saudara. Nah, gereja ortodoks inilah keluar dekretnya ya 2 kali ya kan, Justinian Corpus dan apa namanya kodeks ini ya Justinian Corpus, dan sebentar satu lagi saya lupa, saudara. Ada dua hukum berturut-turut 365 dan 435, saudara ya, tahun 365 dan tahun 435. Theodosius Code ya, Justinian Corpus dan Theodosius Code itu yang membuat orang Yahudi tidak mau jadi Kristen lagi, disingkirkan. Ya, inilah gereja ortodoks. Makanya akhirnya mereka korup juga dan mereka hidup dalam hedonisme dan disingkirkan, saudara ya. Tuhan izinkan mereka jatuh ke tangan Islam ini ya. Lalu saudara lihat ya, ada binatang ya, the beast ini ya, saudara ya. The beast, patung binatang ini siapa patung binatang ini? Inilah Imam Mahdi, saudara ya, antikristus. Imam Mahdinya Islam itu adalah antikristus, saudara ya. Apakah Muhammad itu real? Enggak, Muhammad itu bukan kisah real, tapi spiritnya real. Kenapa? Apakah Nyi Roro Kidul itu real? Tidak, tapi spiritnya real. Ya, sama dengan Muhammad itu sama dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu tidak bukan kisah nyata, tapi spiritnya ada karena diyakini, diceritakannya, dihembuskan berkali-kali. Muhammad itu juga bukan kisah nyata, tapi kisahnya dihembuskan dan dipercaya, diimani, dikasih makan dengan iman dari pengikutnya. Makanya ketika Muhammad berkata Imam Mahdi itu berasal dari keturunanku, berkening lebar, berhidung mancung, berkulit putih, ini nanti kan dipatungkan ya. Patung binatang itu kenapa disebut binatang? Satu-satunya perang kayak binatang ini cuma orang Islam, saudara. Ya, perangnya macam binatang. Wah, sehingga dibikin patungnya itulah Imam Mahdi, saudara. Dan mirip ya,
Wah, patung itu binatang bicara, bertindak sebegitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh, saudara. Ya, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, inilah tandanya apa, saudara? Ya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia, bilangannya ialah 666. Ini tadi, saudara ya. Ketika Anda membaca itu, la ilaha illallah Muhammad Cabulullah itu, saudara ya, maka jumlahnya semua totalnya adalah 616, saudara ya. Nah, dulu pernah dibahas ya, nggak usah dibahas lagi ya. Pokoknya yang la ilaha illallah Muhammad Cabulullah itu, ya, ini saya nggak tahu ini benar apa nggak, saya bikinnya pakai AI, saudara ya. Maka jumlahnya adalah 616. Loh, katanya 666. Nah, ditambah huruf nun. Huruf nun itu artinya apa, saudara? Nasrani. Ketika ISIS itu mau bunuh orang-orang Kristen di Syria, maka ditandai pakai huruf nun, saudara. Itu Nasrani. Yaitu apa? Jadi 616 tambah 50, berarti kamu itu mu'alaf. Maka antikristus ini adalah para mu'alaf-mu'alaf ini, kayak Hani Kristian, Donditan, itu antikristus, saudara. Ya, itu yang akan membangkitkan antikristus. Mereka lebih kejam ya daripada orang-orang yang lahir Islam, para mu'alaf ini. Ya, 616 ditambah 50 itu 666. Maaf ya, ini saya nggak tahu nih benar apa enggak nih nulisnya nih. La ilaha illallah. Coba kita pernah bikin ya bilangan antikristus ya, saudara ya. Nah, ini kita pernah bikin number of antichrist. Itu bisa dihapus lagi ya. Udah saya save lagi nih, nggak bisa dihapus ya. Hmm, itu ya. Nah, jadi cara membacanya begitu ya. Di, setiap huruf abjad Arabnya itu dijumlahkan, saudara. Itu kan bilangan manusia, ya kan? Kan abjad itu kan bilangan manusia dijumlahkan. Lalu ya, kalau bilangan manusia, bilangan seorang manusia, saudara ya. Nah, itulah 616 huruf. Tetapi angka 616 ini sendiri, kalau Anda membaca di dalam minuskul ini ya, dalam minuskul, dalam ya di dalam minuskul 115 ya, dalam minuskul 115, dan Irenaeus pun tahu ya bahwa ada angka 616. Aslinya itu bukan 666. Ya, Irenaeus berkata itu ada 616. Ya, ada satu minuskul yang menuliskan bukan 666 tapi 616. 616 tadi jumlah, berarti jumlah syahadat Islam. Loh, misalnya nih, ya dua-duanya benar nih. 616 apa 666. Maka 616 itu benar. Kalau 666 maka ditambah huruf Nasrani. Berarti itu adalah para mu'alaf itu. Ya, para mu'alaf itu para begal mayat itu kayak di Kristen itu begal mayat. Yang mayat aja dibegal, saudara ya. Apalagi susu. Itu ya, minuskul. Jelas ya, 666 itu ya. Itu 666. Jadi 666 itu bukan microchip. Microchip itu justru dibikin untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Tapi 666 itu adalah sebuah tanda. Nanti kamu akan diberi tanda seperti ini ya, saudara ya. Di tangan ya, atau di dahi. Di tangan atau di dahi. Nah, ini ya minuskul ya. Dalam minuskul 616 itu ya, dalam Alexandrian text type ya, atau dalam kodeks Alexandrinus ya, dalam Wahyu 13:18 itu tulisannya itu bukan 666 tapi 616. Ya, saudara ya, aneh ya. Bisa pas sebenarnya ya. Kalau 616 berarti tepat sekali dengan syahadatnya orang Islam. Nah, nanti seperti apa, saudara? Kayak gini nih nanti ditulis di tanganmu. Distempel, ditato. Kenapa? Supaya kamu boleh barter. Kalau kamu udah tato gitu, kamu nggak boleh pergi ke tempat barter. Ya kan? Syariah, ekonomi syariah ini loh.
Ekonomi syariah pakai emas, pakai dinar, sama pakai barter tangan, ya, atau tulis di dahimu, ya, atau dengan huruf nun tadi. Nah, simple Nasrani udah diwakili begitu aja huruf nun. Sekarang ini sudah terjadi ya di Syria ya, pakai huruf nun, rumahnya ditandain pakai huruf nun. Oke, lanjut ya, cepat ya. Nah, ini 3 roh najis dalam Wahyu 16 ya. Tadi kita ke skip ya, Wahyu 16. Wahyu 16, kita ada cerita 3 roh najis ya, saudara ya. Tadi kan ada sungai Efrat ya, 4 malaikat Efrat ya. Ada 4 malaikat Efrat ya. Lalu keluar apa lagi, saudara? Roh setan ya, 3 roh najis. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Apakah 3 roh najis? Roh-roh setan mengadakan perbuatan ajaib. Mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa, saudara. Ya, inilah nanti ya di Armageddon ya. Mereka mengumpulkan mereka di tempat dalam bahasa Ibrani bernama Armageddon atau lembah Megiddo tadi itu ya. Nah, ini benar-benar perang, saudara ya. Nah, inilah 3 roh najis ya. Roh dusta, saudara ya. Islam itu roh dusta, saudara. Melalui apa? Media. Media itu ya, dia pergi ke seluruh dunia, menghasut raja-raja, negara-negara, disuruh berdusta. Ya, Harvard saja disuruh berdusta. MIT ya, Columbia University itu kan disuruh berdusta, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Itulah 3 roh najis. Ya, roh dusta yang pertama, dusta dari media, ya, media massa. Anda sekarang nggak ngerti mana yang benar, mana yang nggak, apalagi di Indonesia itu, wah, tiap hari mah berdusta terus ya. Metro, Tribun, ya semua ya, Kompas TV, isinya dusta semua. Kamu udah nggak ngerti mana yang benar, itulah roh dusta. Dusta, kebohongan demi kebohongan ya. Katanya Amerika kalah lah, Israel kalah lah, nggak taunya Iran yang hancur, Gaza yang hancur, Indonesia yang kere, saudara. Tapi semuanya itu ternyata kebohongan. Itulah 3 roh dusta yang menghasut seluruh dunia untuk melawan Israel. Balik lagi ya, sentralnya apa, saudara? Yerusalem. Lalu ada roh perzinahan, saudara. Islam itu mengajarkan perzinahan ya, kawin cerai, ya, mengizinkan kawin cerai, ya, istri 4, itu perzinahan, saudara ya. Poligami itu adalah perzinahan, makanya dilarang oleh Alkitab kita. Ya, secara eksplisit dan implisit, seorang penatua, seorang diaken wajib milik istrinya cuma 1, nggak boleh lebih dari 1. Ya, dalam perjanjian lama itu adalah sebuah hagadah. Kalau kamu istrinya banyak, anakmu pasti ruwet, ya kan? Nah itulah, ya, roh jina itu poligami, ya, termasuk LGBT, dan Islam berlindung di balik LGBT, ya. Terus roh berhala, saudara. Islam itu adalah sebuah berhala pada pemujaan kepada Hel ben Syakar. Ya, Islam itu materialistik. Ya, saudara ya, materialistik. Itulah berhala, uang. Balik lagi ya, semua takarannya pakai uang. Kamu bisa membeli nyawamu dengan uang dalam Islam. Kamu bisa membeli dosamu, membayar dosamu dengan uang. Ya, dulu gereja Katolik pernah ya menjual surat pengampunan dosa, indulgensi. Ya, tetapi kan sudah bertobat. Nah, Islam enggak. Kamu kalau habis membunuh orang, itu yang membunuh itu bisa membeli nyawanya dengan membayar sejumlah uang. Ya, itulah berhala, berhala Mamon. Itulah berhala Islam ya. Dalam segala pengorbanannya, termasuk Moloch, mengorbankan anak-anak untuk berjihad, saudara ya. Termasuk pengorbanan kepada dewa-dewa mereka, dewa bulan sabit. Itulah berhala. Mamon, Moloch, semua berhala itu dalam Islam. Ngomongnya mereka tidak menyembah patung, tapi mereka nyedutin kepala ke batu tiap hari, saudara, menghadap ke batu, ya kan, ke Mekah. Itulah berhala, saudara, seperti itu berhala. Ya kan, apa bedanya coba kamu sujud
Di tengah-tengahnya ada Ka'bah, lalu Ka'bahnya diganti pakai patung sapi ini. Sama saja kan? Ya kan? Oh, tapi kan Islam tidak berzina. Ya berzina, menganjurkan istri 4 kalau tidak berzina. Muhammad aja isinya 23. Perzinahan. Inilah 3 roh najis yang di dalam Wahyu 16. Ya. Nah, benar. Oke, kita kemarin sampai ke sini. Ada lagi, saudara ya, kain linen putih. Apakah kain linen putih, saudara? Apakah kain linen putih? Kain linen putih di dalam Wahyu 18 ya adalah perbuatan baik orang-orang kudus. Sebentar ya, Wahyu 18 kita buka ya. Ini adalah semua tafsir makna simbolis yang ada dalam Wahyu yang pernah kita bahas, saudara ya. Kita rekap satu-satu. Dan kepadanya diberikan, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar, ya, di kayu sune atau zadek dari orang-orang kudus, ya. Lalu buat apa kain lenan putih itu? Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, katanya lagi padaku, perkataan adalah benar, perkataan dari Allah. Sudah, jadi ketika kamu datang untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba, itu bukan pakai jubah-jubah warna-warni seperti yang dilakukan oleh gerakan itu loh, gereja Bahtera itu loh, Mahanaim itu ya. Bukan, saudara. Justru kalau kamu baca di dalam Wahyu 18, semua yang warna-warni ini ya, itu Babel, saudara ya. Ya, jangan membeli barang-barang mereka ya, menangis ya. Para pedagang, kenapa? Kalau Anda baca ini ada tentang Babel ya. Ya, para pemuka agama yang suka sekali memakai baju warna-warni, saudara. Yaitu apa? Kemewahan dunia. Ya, makanya para pedagang agama ini ya, para pedagang agama ini menangis bergabung karena dia, sebab tidak ada lagi orang yang membeli barang mereka. Nggak laku dagangannya gereja, saudara, dagangannya agama-agama ini. Ya, yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, lenan, halus, kain ungu. Bukan kain putih ya, kain ungu, sutra, kain kirmisi, dan seterusnya itu, saudara ya. Terus mereka apa, saudara? Lembu, domba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Dan kalau Anda lihat ya bahwa ya ada yang haus, ya ada gereja yang sudah kenyang ya. Gereja itu kenyang dengan darah para martir, yaitu gereja Katolik. Gereja Katolik nanti di hari zaman sama seperti nasibnya dengan gereja Ortodoks akan dihancurkan. Karena masanya gereja Katolik berakhir zamannya Paus Francis dan Mother Teresa. Paus Francis dan Mother Teresa itu adalah orang-orang yang memberikan teladan terakhir bagi seluruh dunia, teladan Kristus. Inilah gereja. Sebelum gereja ini dihancurkan, kamu harus lihat saya, katanya Tuhan Yesus. Itu lihat siapa, saudara? Lihat Paus Francis, lihat Mother Teresa. Tapi sekarang, waduh, saudara, kamu malah disuruh belajar sama Islam, sama Paus Leo. Mampus, selesai kamu, saudara. Paus Leo ini adalah kemungkinan besar adalah paus terakhir, saudara ya. Paus terakhir di gereja Katolik. Setelah itu akan dihancurkan ya dalam Wahyu 18-19 ini. Gereja Katolik nasibnya sama, akan dihancurkan oleh Islam seperti Bizantin. Remuk, saudara ya. Dan sudah kenyang dengan darah para martir ya. Banyak orang-orang yang tak bersalah pun menjadi korban di sana. Karena apa? Karena mereka mau melakukan reformasi dalam gereja Katolik. Ya, dan nggak suka dibunuh, saudara. Nggak suka pokoknya singkirkan, bunuh. Ya, tapi nggak seperti orang Islam ya. Tetapi itulah darah para martir. Ketika orang mengkritik gereja Katolik nggak boleh, saudara. Ya, jadi kalau orang Katolik jangan sombong juga, ya, jangan sombong juga, karena darah para martir menjadi ya ada di situ. Ya, setelah remuknya Ortodoks, lalu Protestan, oh ya Protestan sama-sama ngawurnya. Martin Luther itu anti Yahudi, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Anti Kristus. Ya, artinya anti Kristus karena dia anti Yahudi.
Ya Martin Luther itu antikristus juga. Yang benar mana ya gereja Agios? Ya, yang benar gereja Agios. Karena kita belajar memahami apa yang Tuhan mau. Kain lenan putih itu apa, saudara? Perbuatan baik dia di Kayosune, sadek, sedekah. Gereja Hagios mengajarkan kepada Anda semua untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, ini ayatnya, saudara ya. Saya kasih ke penutup ya di dalam Yakobus. Ya, ayat 27, saudara. Ini rekap, saudara ya. Jadi nanti Anda, kita minggu depan akan melanjutkan supaya Anda bisa ini ya, bisa ngikutin ketika kita bicara. Anda yang sudah bertahun-tahun ya nggak bingung. Ibadah yang murni, inilah hagios, saudara ya. Ibadah murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya apa? Dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dicemarkan oleh dunia itu bukan cuma masalah perzinahan, saudara. Tetapi kamu jaga hidupmu ya dari kebencian, jaga hidupmu dari dendam, jaga hidupmu dari dengki. Tapi yang paling memang mengganggu itu ya perzinahan. Jadi jangan kayak Muhammad. Tadinya katanya mau nyelamatin, mau nolongin orang-orang miskin, tapi dikawin semuanya, saudara ya. Itu namanya cabul. Ya, jaga hidupmu dalam kekudusan. Kamu boleh berdiakonia dengan sungguh-sungguh hati. Kalau kamu tidak kudus, orang yang tidak kudus tidak akan melihat Allah, saudara. Berbagai orang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Kamu harus hidup di dalam kekudusan. Hati-hati, saudara. Saya sudah berkali-kali ya wanti-wanti kekudusan, kekudusan. Kita tidak main-main, saudara, dengan masalah kekudusan. Ya, saudara ya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan Yesus melalui gembala kita akan membaca recite yang dipimpin oleh Ibu Erni Bart. Silakan. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafsecha uvechol meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'afta lereacha kamocha. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Iya, Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus melalui gembala kita. Silakan, Pastor Paul. Dan kita akan sama-sama terima berkat Tuhan Yesus. Barika Adonai, Waismarika Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, penelikawi hunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Ya Adonai, penelikawi sembeka shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas terikan matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Semua sama-sama katakan amin.